Selamat pagi adik-adik. Gimana kabarnya hari ini? Sehat, kuat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, kita semua baik-baik saja pada hari ini. Jadi hari ini kita belajar seperti biasanya. Namun hari ini kita belajar digabung antara kelas 2 dengan kelas 1 karena ibu guru yang di kelas 2 berhalangan, jadi hari ini kita digabung menjadi satu. Walaupun berbeda-beda namun tetap belajar sesuai dengan yang kita pelajari setiap hari. Oke? Jadi sebelum kita belajar, siapa yang bisa memimpin kita dalam doa? Kita dalam doa kali ini adalah Kristan. Maju. Abang Ustaz tuh. Tuhan mari sekali dalam Yesus tiga-tiganya. Dalam Yesus. Terima kasih. Oke adik-adik semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran kita, semuanya hadir pada pagi hari ini. Coba lihat kiri kanannya, depan belakang, apakah ada yang belum hadir atau udah hadir semua? Dari semua ya? Oke. Jadi karena udah hadir semuanya, kita langsung saja memulai pembelajaran kita. Oke adik-adik, kita memulai pembelajaran kita untuk kelas 2. Tolong dibaca buku halaman 20, yaitu mengenai kegiatan kita pada pagi hari. Kemarin membaca buku, saya juga akan mengajari adik-adik kita yang kelas 1. Oke, nanti kita lanjut. Adik-adik semuanya, kita akan memulai pembelajaran kita. Terlebih dahulu saya lebih fokus ke kelas 2, yang mana hari ini kita mengingatkan dulu pembelajaran kita minggu lalu, yang mana adik-adik kelas 2-nya masih semangat. Sepertinya kurang semangat nih. Coba tepuk tangan dulu, semangat. Nah, jadi minggu lalu kita telah mempelajari yaitu tentang aku dan keluargaku. Jadi maksudnya dalam hal ini aku dengan keluargaku, misalnya adik-adik semua bagaimana kegiatannya di dalam keluarga, misalkan adik-adik disuruh oleh bapak dan ibu di rumah apa saja kegiatannya. Nah, jadi adik-adik masih semangat? Coba tepuk tangan dulu. Oke, kita fokus pada kelas 2 yang mana kita membahas tentang bahasa Indonesia. Jadi minggu lalu kita telah mempelajari tentang aku dan keluargaku. Jadi sekarang kita membahas yang berkaitan dengan minggu lalu, yaitu tentang tugasku sehari-hari di rumah. Jadi adik-adik semuanya pasti sudah tahu apa tugasnya masing-masing di rumah. Misalnya yang telah ditentukan oleh bapak dan ibu di rumah. Halo, masih semangat? Semangat. Kalau nggak semangat seperti ini, bagaimana bisa bapak semangat untuk mengajari kalian, ya kan? Nah, ini sebenarnya Angel biasanya pagi-pagi kalau bangun apa tugasnya dari orang tua? Misalnya, menyapu rumah. Nah, selanjutnya ada yang satu lagi, nyuci piring. Nah, itu semua merupakan bagian-bagian daripada tugas kita keseharian di rumah yang telah ditentukan oleh orang tua, dan bisa juga karena keinginan kita sendiri ingin membantu orang tua. Oke adik-adik semuanya, tolong harap tenang. Ada tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu dengan mengamati gambar kegiatan di pagi hari yang disajikan, siswa mampu memahami isi teks yang berkaitan dengan kehidupan ekonomi di rumah. Yang kedua, dengan mengamati gambar kegiatan di pagi hari yang disajikan, siswa menemukan kosakata berkaitan dengan kehidupan ekonomi di rumah. Dan yang ketiga, yaitu dengan mengamati gambar kegiatan di pagi hari yang disajikan, siswa menemukan makna kosakata yang berkaitan dengan kehidupan ekonomi di rumah. Jadi itu merupakan semua tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, kita tadi sudah membahas yaitu tentang tugas sehari-hari di rumah. Nah, itu semua merupakan
tugas-tugas kita di rumah kita masing-masing. Misalnya kita disuruh menyapu lantai, misalnya setelah bangun tidur disuruh merapikan tempat tidur. Nah, itu semua merupakan tugas-tugas kita yang pas kita di rumah. Masih paham? Kurang semangat, coba semangat. Halo? Oke, adik-adik semua, tadi kita sudah memahami apa saja yang menjadi tugas-tugas kita di rumah kita masing-masing. Nah, ada yang kurang paham dengan yang sudah Bapak jelaskan tadi. Jika ada yang kurang paham, boleh dipertanyakan. Bagaimana? Ada yang kurang paham atau sudah paham semua? Sudah paham. Nah, jadi kalau misalnya sudah paham, ada kegiatan kita pada saat ini, yaitu coba dibuka halaman 20. Oke, bukunya sudah dibuka kan pada halaman 20. Jadi di situ disuruh membaca teks yang berkaitan dengan tugas masing-masing keluarga. Nah, dan poin keduanya, anak-anak kami semua coba ditulis pertanyaan sesuai yang ada dalam gambar tersebut. Oke? Dan selanjutnya menulis kosakata yang ditentukan pada teks tersebut. Oke? Nah, sembari mengerjakan tugasnya, saya juga beralih ke kelas 1. Oke? Gimana adik-adik kelas 1 masih semangat mengikuti pelajaran dari Bapak? Semangat, tepuk tangan. Oke? Jadi adik-adik semua, hari ini kita belajar tentang matematika, yaitu lambang bilangan 11 sampai 20. Paham? Semangatlah, semangat. Senyum dulu, senyum. Bagaimana kalau yang namanya senyum Pepsodent? Coba senyumlah. Senyum. Nah, gitu lah. Ini tahu dia. Oke? Jadi minggu lalu kita telah mempelajari tentang bilangan 1 sampai 10. Nah, pasti sudah tidak asing lagi yang namanya bilangan 1 sampai 10. Siapa yang tahu bilangan 1 sampai 10? Ada yang tahu atau tidak tahu? Tahu? Ah, coba kasih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, benar sekali. Itu merupakan bilangan 1 sampai 10. Nah, hari ini kita membahas tentang bilangan yaitu 11 sampai 20, yaitu lanjutan dari pembelajaran tempoh hari atau minggu lalu. Adik-adik lanjut untuk kelas 1. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu dengan menggunakan benda-benda konkret atau gambar, siswa dapat membilang 11 sampai dengan 20 secara urut dan tepat. Yang poin keduanya yaitu dengan menggunakan gambar dan kartu bilangan, siswa mampu menunjukkan lambang bilangan 11 sampai 20 dengan tepat. Selanjutnya, dengan menggunakan benda-benda konkret atau gambar, siswa dapat mengelompokkan benda sesuai dengan bilangan 11 sampai dengan 20 yang ditentukan dengan tepat. Dan yang keempat, dengan menggunakan lembar latihan soal, siswa mampu menuliskan lambang bilangan 11 sampai dengan 20 dengan tepat. Jadi itu semua 4 poin merupakan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Adik-adik semua yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng, oke, dan kita yaitu mengenai bilangan caca yang mana lambang bilangan 11 sampai 20. Tadi kan sudah ada yang menyebut bilangan 1 sampai 10. Nah, sekarang di antara adik-adik semuanya, adakah yang bisa menyebutkan bilangan 11 sampai 20? Coba unjuk tangan. Oke, namanya siapa, Dek? Ah, Putri. Oke, coba sebutkan. Oke, coba tepuk tangan buat Putri. Nah, jadi itu merupakan bilangan 11 hingga sampai 20. Oke? Udah. Jadi adik-adik semua, tadi kita sudah mempelajari yaitu bilangan 11 sampai 20. Jadi beginilah konsep pengerjaannya atau cara perhitungannya
penyebutan bilangan 11 sampai 20. Nah, di sini Bapak punya gambar. Ini termasuk gambar benda. Nah, cara kita untuk menghitungnya, misalnya kita ada gambar ini. Ini gambar apa dulu kalau ada yang tahu? Ini nampak nggak? Gambar bola. Ah, gambar bola. Jadi cara kita menghitungnya itu, misalnya ini kan ada gambar bolanya berapa buah lah ya. Jadi kita menghitungnya dengan cara seperti itu. 1, 2, itu kalau misalnya 1 sampai 10. Nah, karena kita tadi membahas tentang 11 sampai 20, jadi kita memulai angkanya dari 11 hingga 20 ini. 11, 12, mana suaranya? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jadi itulah cara perhitungannya. Nah, dengan perhitungan tersebut kita bisa menghitung dari 11 sampai berapa? Sampai 20. Oke? Nah, jadi karena kita sudah paham semua itu, ada yang perlu ditanyakan, yang kurang dimengerti atau yang kurang paham? Ada? Semuanya sudah mengerti. Nanti kalau misalnya Bapak tanya masih ada yang kurang mengerti, bagaimana? Semuanya sudah paham kan tentang penyebutan tadi bilangan 11 hingga sampai 20. Nah, sekarang Bapak kasih tugas atau latihan. Oke? Latihannya tidak susah-susah banget. Coba kalian hitung berapa kursi yang ada di tempat kita ini. Nanti kalau misalnya sudah siap begitu, tolong dicatat di bukunya masing-masing. Nanti Bapak tanya. Oke? Kali ke kelas 2. Jadi kami kelas 2. Tadi Bapak suruh memperhatikan teks. Jadi di sini kita ada teks. Coba kita baca secara bersama-sama. Hari ini adalah hari Minggu. Sekan suaranya. Dan Ibu Siti sayuran. Sekan suaranya. Bekerja sama merawat kebun. Hasil panen kebun sayur Sebagian dijual. Oke? Ini sebagian dijual. Selanjutnya Siti dan adik selalu membantu ayah dan ibu. Dan selanjutnya membantu ayah dan ibu adalah tugas Siti di rumah. Jadi itu merupakan tugas Siti di rumah. Tadi kan kita telah membahas tentang tugas kalian di rumah kalian masing-masing. Nah, berdasarkan bacaan ini, kita bisa menentukan yang namanya kosakata. Misalnya, salah satunya kan ini ayah, ibu, Siti dan Ali merawat kebun di belakang rumah. Itu merupakan sebuah kosakata. Dan selanjutnya yaitu ayah mencabut rumput. Paham? Nah, itu merupakan kosakata. Oke, selanjutnya adik-adik semua, tolong tentukan selanjutnya kosakata yang ada di dalam bacaan ini. Kan tadi sudah Bapak kasih tahu, misalnya ayah, ibu, Siti dan Ali merawat kebun di belakang rumah. Nah, menurut adik-adik semua, siapa yang paham atau yang tahu kosakata yang tercantum di dalam bacaan teks yang ada dalam bacaan ini? Oke, lanjut. Betul sekali. Semua bekerja sama merawat kebun. Selanjutnya ada lagi. Siapa namanya? Jelita. Oke. Coba tepuk tangan dulu. Oke. Itu merupakan kosakata yang terdapat di dalam bacaan yang sudah kita baca tadi. Oke. Jadi berdasarkan kosakata yang telah kita baca atau baca yang kita baca tadi, kita memahami yang namanya kosakata dan apa saja kegiatan kita di rumah masing-masing, apa saja kegiatan yang telah ditentukan oleh orang tua kita di rumah kita masing-masing.
Oke. Nah, jadi sudah paham. Nah, jadi semua itu merupakan kegiatan kita di rumah kita masing-masing dan juga termasuk di dalamnya pembahasan tentang kosakata. Seperti yang kita bahas tadi, hari ini adalah hari Minggu. Ayah, Ibu Siti dan Ali merawat kebun di belakang rumah. Itu merupakan termasuk kosakata. Nah, kalau misalnya nanti adik-adik semua pulang ke rumah, balik ke rumahnya masing-masing, misalnya ada yang bilang bapak ibu di rumah, itu termasuk namanya kosakata. Oke, dipahami? Nah, karena sudah paham semuanya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, bapak kasih tugas kalian di rumah. Oke? Adik-adik semuanya sebelum kita mengakhiri pembelajarannya, semua sudah paham belum? Sudah paham semua materi tentang yaitu kegiatan kita keseharian di rumah, misalnya di pagi hari dan keseharian kita di rumah. Adapun juga kosa-kata yang harus kita gunakan, misalnya dalam menyebutkan sesuatu hal, dalam menyampaikan sesuatu hal, kita harus menggunakan yang namanya kosakata. Nah, berhubung karena sudah paham semuanya, sebelum kita mengakhiri pembelajarannya, kita akan memberikan latihan tugas di rumah. Nah, tugasnya tolong dicatat di bukunya masing-masing. Di minggu yang akan datang kita akan periksa tugasnya. Tugasnya itu tuliskan 5 kosakata yang berkaitan dengan kegiatan kita masing-masing di rumah. Oke? Sudah. Itu saja yang menjadi tugasnya. Jadi semua nanti dicatat apa saja yang menjadi kegiatannya masing-masing di rumah. Nanti kita bahas di minggu yang akan datang. Oke, sembari membahas tugasnya dulu, Bapak juga akan beralih ke kelas 1. Jadi semua kelas 1 tadi kita sudah membahas tentang yaitu bilangan bilangan caca antara 11 hingga sampai 20. Tadi kan ada Bapak kasih tugas mengenai menghitung bilangan caca yang ada, kursi yang ada, dan benda yang ada di sekitar. Siapa yang sudah selesai? Nah, coba ini yang noli. Coba dibacakan berapa semua jumlah. Nah, 20. Coba dihitung 22 nya bagaimana cara menghitungnya misalnya. Oh, berarti semua 22. Jadi itulah bilangan cacat kita pelajari. Nah, meskipun bilangan cacanya lebih dari 20 itu merupakan karena kursi yang ada di tempat kita ini lebih dari 20. Nah, jadi makanya sampai 22. Ada lagi yang kurang paham? Tidak. Nah, kalau misalnya sudah paham semua, coba dibuka bukunya di halaman 17. Jadi di halaman 17 itu nanti ada soal atau latihan seperti yang Bapak tunjukkan ini. Coba diperhatikan dulu. Sudah paham? Nah, nanti setelah kita berakhir pembelajarannya, nanti ini merupakan tugas di rumah. Nanti gambarnya ini ditentukan, dihitung berapa jumlah dari benda-benda yang ada di dalam gambar tersebut, dan minggu yang akan datang kita akan bahas. Oke? Sudah siap, sudah mengerti semua tugasnya anak-anak? Sudah paham? Nah, kalau sudah paham, berarti semua sudah dimengerti, ya kan? Oke. Jadi hari ini semua kita telah mempelajari tentang lambang bilangan yaitu 11 sampai 20. Nah, mata pelajaran kita pelajari masing-masing untuk hari ini yaitu kelas 1 dan kelas 2. Nah, karena semuanya sudah selesai, sebelum kita menyelesaikan pembelajaran kita akan berdoa. Nah, yang memimpin kita dalam doa Ismail dari kelas 2. Oke, maju depan. Nanti bilangnya ini 3 ya.
bukunya dikumpulkan semua dan sudah boleh pulang.